Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Kali ini spesial karena di sepanjang bulan September ini, Pak Rahmat, kita bersama dengan Pendeta Rahmat ya hari ini ya. Shalom. Sepanjang bulan September ini bahas tentang yang kaitannya dengan bulan keluarga. Keluarga, gitu. ya. Ya, dan ini kita akan diantar dengan sebuah tema yang sangat menarik dan ini sebuah pergumulan banyak keluarga kayaknya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, Oke, Pak Rahmat ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan hadirkan kami di tengah bulan keluarga, supaya kami sungguh-sungguh punya waktu dan kesempatan yang baik untuk menggumuli kehidupan kami bersama dengan keluarga. Pimpin kami dan juga sertai Pendeta Rahmat yang akan juga memfasilitasi kami dalam memahami setiap karyamu terkhusus di dalam kehidupan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Pak Rahmat, ini kan kita di bulan keluarga dan ini tema yang sebetulnya berangkat dari sebuah kondisi di mana di tahun ini ya kayaknya ya GKI Resut ini kita beberapa bulan yang terakhir ini cukup banyak melayani yang kedukaan, yang berduka gitu ya. Banyak yang berpulang Bapak Ibu Saudara-saudari dan itu dampaknya salah satunya adalah perubahan status yang tadinya suami dan istri hidup bersama berdampingan, sekarang jadi ada yang janda, ada yang duda. Begitu ya Pak Ibu ya. Nah ini kita mau hari ini itu temanya tentang menjanda dan menduda. Nah karena ini bagian dari pergumulan kehidupan keluarga begitu ya Pak Rahmat ya. Nah ini betul. Gimana sebenarnya kerangka untuk kita bisa memahami bahwa ada status janda atau duda yang bisa saja itu terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Iya. Jadi secara umum sebenarnya ketika kita bicara soal janda dan duda dalam konteks kehidupan keluarga kan ya, ini kerangkanya kan bulan keluarga. Memang jadinya pada umumnya orang melihat keluarga itu menjadi tidak utuh lagi atau ya timpang begitulah. Sebenarnya sama kalau dengan keluarga-keluarga yang childless gitu ya. Itu juga seringkali ditengarai sebagai atau dilihat sebagai keluarga yang timpang, tidak utuh begitu, tidak lengkap. Nah, tentu ketika ada kedukaan yang terjadi, pasangan yang berpulang, sehingga dampaknya muncul janda atau duda, ya ini melihatnya keluarganya menjadi tidak utuh lagi begitu. Nah itu gambaran secara umumnya kira-kira seperti itu. Itu dampaknya tuh seperti apa Pak? Maksudnya ketika, ini saya sekarang jadi seorang duda, saya jadi seorang janda. Nah itu dampaknya apa Pak? Dampaknya macam-macam ya. Ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek emosi, psikologisnya, termasuk aspek spiritualnya juga ada. Gitu. Iya. Nah itu maksudnya tapi bisa berdampak besar juga ya gitu. Dampaknya sangat besar. Bisa sangat besar maksudnya. Tidak selalu tetapi pada umumnya berdampak besar. Jadi ada yang sangat besar, ada yang ekstrim satunya ya nggak terlalu ngefek gitu. Memang itu akan dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di dalam keluarga tersebut begitu. Cuman kalau dalam konteks percakapan kita, obrolan kita yang di dalam kerangka kehidupan bergereja, kehidupan spiritual, itu juga kadang bisa mengalami goncangan yang cukup besar. Mulai dari yang pada umumnya aja ya, startnya ketika kedukaan itu masih belum bisa diterima dengan hati yang lapang, ya dampak pergumulannya cukup besar di sana.
Itu. Ya, yang berarti kalau kita lihat lagi ke dalam kehidupan seorang janda atau seorang duda, ini kan sebenarnya kan adalah sebuah status yang kemudian disematkan pada mereka yang ditinggal berpulang atau Iya. juga yang ketika dalam kehidupan berumah tangga lalu kemudian mengalami perceraian begitu ya Pak ya. Iya. Heeh. Nah ini kan selain dampak-dampak seperti yang tadi sudah Pak Rahmat sampaikan, nah ini cara memahami bahwa keutuhan sebuah keluarga ini juga tetap dijaga sama Tuhan tuh seperti apa Pak? Kan kalau sederhananya orang kan ngelihat misalnya saya melihat ya, Heeh. melihat gambaran ideal sebuah keluarga. Ada suami, istri, ada anak gitu ya. Lalu kalau kita bicara soal janda atau duda, nah ini kan yang nanti akan disebut sebagai single parents gitu ya, atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, wah aku sekarang single fighter nih Pak, ya gitu kan. Nah itu untuk memahami bahwa karya Tuhan itu tetap ada di situ. Nah itu bagaimana Pak? Iya. Atau kalau enggak kita kembali ke Alkitab aja ya. Di dalam Alkitab boleh. memang ada disebutkan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu bicara soal janda terutama gitu. Jadi kalau di dalam konteks perjanjian lama, konteksnya PL sama PB agak beda ya. Kalau perjanjian lama konteksnya lebih banyak berbicara soal status janda itu dalam konteks budaya Israel, cuman budaya Israel gitu. Kalau di PB itu lebih multikultural karena ada pertemuan antara budaya Yahudi dengan budaya Yunani gitu. Jadi kondisinya memang agak berbeda. Termasuk kalau di perjanjian lama itu nanti hubungannya dengan misalnya ini warisan begitu. Kalau di PB konteksnya sudah tidak seperti itu lagi gitu. Nah, tetapi walaupun ada perbedaan-perbedaan seperti itu baik di PL maupun di PB, Alkitab berbicara dalam pengertian Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka gitu. Nah, yang pertama kalau di dalam perjanjian lama janda itu seringkali digunakan sebagai simbol dari ketidakberdayaan. Itu paralel dengan anak yatim piatu, begitu. Nah, dalam konteks itu kepada siapa mereka menggantungkan hidupnya, gitu. Nah, di dalam ketidakberdayaan itu maka kemudian muncul topik tentang kasih Tuhan, bagaimana Allah tetap peduli terhadap mereka gitu. Misalnya kita buka di dalam Keluaran gitu ya. Saya mencatat ada satu bagian dari Keluaran pasal 22. Keluaran pasal 22 ayat 22 dan 23. Gitu. Nah, di sana dibicarakan begini. Kak Riki bawa TB berapa itu? Saya TB2. TB2. Ya. Coba dibaca di TB2 Keluaran 22 ayat 22 dan 23. Saya bacakan ya, Keluaran 22 ayat 22 sampai 23. Heeh. Seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka dan mereka menjerit kepadaku, pasti aku akan mendengarkan jeritan mereka. Iya. Jadi di ayat 22 itu janda sama yatim itu disebut di dalam konteks kayak mereka itu tidak ada pelindungnya sehingga rentan terhadap penindasan. Nah, di sini Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak melakukan penindasan terhadap mereka yang lemah itu, gitu. Nah, ayat 23 memberikan konsekuensi sekaligus memberikan gambaran juga bahwa konsekuensi misalnya kalau mereka ditindas lalu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Nah, di sini memberikan gambaran bahwa sebenarnya kalau sampai mereka ditindas
mereka berseru itu menandakan bahwa Tuhan yang menjadi tempat mereka berlindung. Tempat perlindungan mereka lah, disitulah kasih Tuhan itu. Nah, ini bukan hanya soal perlindungan Tuhan, kasih Tuhan yang lip service saja begitu ya. Tuhan cuman memerintahkan jangan ditindas dan sebagainya. Nah, tetapi Tuhan memberikan amanat juga untuk memelihara mereka, bukan dengan cara Tuhan menurunkan roti dari surga untuk memelihara mereka. Tuhan menggunakan orang-orang di sekitar mereka. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 24 ayat 19 sampai 21. Saya bawanya TB1. Ulangan berapa Pak tadi? Ulangan 24. Ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Nah, itu bagian dari tindakan konkret bagaimana Allah memelihara mereka. Nih, ada Ulangan 24. Iya. Oke, ayat 19 sampai 21. Iya. Ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupakan seberkas di ladang, jangan kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian pendatang, anak yatim dan janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Apabila engkau mengguncang-guncangkan pohon zaitunmu untuk menuai hasilnya, jangan memeriksa dahannya sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan melakukan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim dan janda. Iya. Jadi sekali lagi di sini Tuhan menggunakan komunitas untuk memelihara mereka. Oke. Jadi jelas dari tindakan ini bahwa kasih Tuhan tetap berlaku atas mereka. Sekalipun kadang kan orang menghubungkan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan itu sebagai gambaran Tuhan meninggalkan mereka gitu. Iya, Kenapa itu lebih sering Tuhan memanggil pasanganku menjadi sehingga hidupku seperti ini? Aduh Tuhan, dosaku apa, salahku apa begitu. Nah, sebenarnya pemikiran seperti itu tidak tepat. Karena bukannya Tuhan tidak memelihara mereka, bukannya Tuhan nggak sayang sama mereka ketika Tuhan mengizinkan kedukaan itu terjadi begitu. Nah, jadi disinilah kita melihat bagaimana Allah tetap memelihara mereka, mengasihi mereka itu. Nah, jadi kira-kira gambarannya kalau perjanjian lama seperti itu, Kak Riki. Iya. Dan kalau misalnya kita mau bawa gambaran dari perjanjian lama ini Pak ke dalam kehidupan keluarga ya Pak ya. Nah ini kan misalnya ya ada orang yang bilang bahwa ya dalam masa-masa kehilangan itu ya aku belum rela nih Pak. Nah ini berarti bagaimana caranya supaya benar-benar bisa menggumuli rasa kehilangan yang sedang dihadapi itu Pak? Ini kenyataannya memang tidak semudah yang kita omong ya. Kebetulan saya pernah belajar tentang pelayanan kedukaan dan orang sakit gitu ya. Jadi saya beberapa waktu terakhir ini juga cukup memfokuskan diri terhadap memberikan perhatian lebih lah terhadap orang-orang yang berduka begitu. Nah, jadi salah satu kiblat pendekatan yang dilakukan terhadap untuk memahami kedukaan itu kan teorinya Kubler-Ross ya. Dia membagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama tahapan denial, orang nggak. Denial tuh menolak ya Pak? Menolak, Bahasa menyangkal, Indonesianya, ya, menolak. Menolak, orang nggak
nggak terima. Masa sih meninggal? Hmm. Kadang saya pernah melayani pasca kedukaan itu, melakukan perkunjungan, dan orang itu setelah ditinggal meninggal suaminya di bulan kedua. Berarti kan sudah 50 hari lebih ya. Hampir 60 hari itu. Waktu saya datang dia ngomong, sampai sekarang saya enggak percaya, apa benar ya suami saya meninggal. Itu. Jadi ada denial seperti itu, Jadi, penyangkalan. iya, dan secara waktu itu juga nggak bisa ditentukan gitu Nggak ya, bisa Pak, ya? ditentukan gitu. Nah, termasuk variabelnya kan orang yang meninggal mendadak dengan Iya, orang iya. yang meninggal karena sakit, proses melepaskan kesadaran bahwa ya memang dia meninggal itu berbeda kerangka waktunya. Nah, kemudian yang banyak terjadi seperti yang Kak Riki sampaikan tadi itu memang di tahap kedua selain penyangkalan, ketika mulai menyadari iya ya memang benar dia meninggal begitu, dia masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap kemarahan, angerness gitu. Jadi yang muncul kemarahan. Nah, disinilah pergumulannya. Misalnya pertanyaannya, kenapa Tuhan engkau mengambil dia sementara aku masih butuh misalnya. Sementara masih banyak orang yang menunggu kiprah pelayanannya, sementara dan sebagainya. Gitu. Jadi ada kemarahan di sana. Nah, di tahap inilah yang seringkali orang mengalami pergumulan tentang kasih Tuhan itu gitu. Nah, jadi memang tidak mudah melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang sedang berduka seperti ini. Biasanya yang saya lakukan, ya saya tampung, tidak menyalahkan ketika mereka ngomel, marah sama Tuhan gitu. Di dalam doa pribadi yang saya izinkan mereka berdoa secara pribadi, secara bersuara begitu. Kemudian biasanya saya akhiri dengan doa. Ya saya izinkan, ya nggak apa-apa marah sama Tuhan. Ya Tuhan mengerti luka kita begitu. Nah, saya mempercayai begini, setelah kemarahannya itu sudah tersalurkan, dia lebih tenang, dia akan dengan sendirinya akan melihat bagaimana Tuhan tetap ada di samping dia di dalam kesedihan itu gitu. Nah, itu dampak dari kedukaan, perpisahan gitu. Jadi orang memang betul bisa merasa tidak dikasihi oleh Tuhan, dan orang seperti itu butuh terus didampingi untuk tetap dekat dengan Tuhan. Karena efek konkretnya kan begini, kalau seseorang itu marah sama Tuhan, ya sudahlah, Tuhan gak sayang sama aku, buat apa lagi aku mengikut dia. Kalau aku gak perlu mengikut dia, ya aku gak perlu lagi pergi ke gereja pada hari Minggu misalnya ya, atau berdoa, atau baca Alkitab, kira-kira begitu. Nah, ini butuh di backup, butuh didampingi seperti itu. Nah, gereja juga punya tanggung jawab. Itu yang dikatakan dalam Perjanjian Baru sebenarnya. Kalau di dalam PL, komunitas yang dipakai ya memang umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan begitu. Kalau di dalam PB yang dipakai, yang berbicara adalah gereja. Oke, yang di PB itu ya, yang di Perjanjian Baru Perjanjian berarti Baru. bicaranya dari gereja gitu. Dari gereja. Oke. Nah, menarik mungkin kalau kita perhatikan 1 Timotius. Jadi Boleh. 1 Timotius kan itu surat pastoral. Ya namanya aja sudah surat pastoral. Jadi status janda duda itu ya bagian dari pelayanan pastoral kita. Itu kerangkanya udah clear banget di sana. Ya, sejak ini dibahas gitu. Jadi itu dibahas di 1 Timotius pasal 5. Itu banyak berbicara ya. 1 Timotius pasal 5.
Itu menarik itu, ayat 3 Kak. Itu ada kata-kata yang menarik menurut saya ya. 1 Timotius 5 ayat yang 3. ketiga ya. Saya bacakan. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, ini, gimana ini Pak? Jadi Janda kalau yang kalimatnya benar-benar janda ini. kalimatnya begitu berarti ada yang nggak benar-benar janda itu gitu dia. ya. Nah, jadi saya melihatnya begini. Kenapa kok Paulus bicara yang benar-benar janda begitu? Benar-benar janda itu nanti di ayat-ayat berikutnya juga muncul itu istilah benar-benar itu ya. Mungkin bisa diartikan yang benar-benar sebatang kara begitu. Yang benar-benar ya tidak harus sebatang kara dalam pengertian harafiah ya, tapi yang benar-benar tidak memiliki tempat untuk berlindung, tidak memiliki tempat untuk bersandar begitu. Nah, Ya, kepada siapa mereka akan berseru? Pasangan udah nggak punya, sanak saudara udah nggak punya misalnya ya. Kepada siapa mereka berseru? Ya kepada Tuhan. Konsep ini sama kan, berakarnya pada perjanjian lama tadi gitu. Lalu Tuhan menjawab mereka lewat apa? Tuhan menyatakan kasih mereka lewat apa? Menyatakan kasih kepada mereka ya lewat gereja. Dan itu sebabnya ada perintah untuk menghormati janda-janda yang memang benar-benar janda. Ayat 4-nya itu juga bicara ya. Ini yang melatar belakangi pengertian benar-benar janda itu seperti apa. Ayat 4 itu kalau dia masih punya anggota keluarga, masih punya anak atau cucu. Nah, firman Tuhan mengatakan tanggung jawab utamanya pada siapa? Bukan pada gereja. Tanggung jawab utamanya pada keluarga. Anak cucu itu yang pertama-tama harus belajar berbakti. Belajar memelihara. Belajar menyadari bahwa mereka adalah alat di tangan Tuhan untuk mengasihi mereka. Gitu. Nah, perlu diingat bahwa mengasihi ini bukan hanya berarti ngasih makan, ngasih tempat tidur, bukan gitu ya. Kalau kita memperhatikan konteksnya, mengasihi itu ya mengandung banyak aspek. Ketika Allah mengasihi, Allah bukan hanya memberi makan, tetapi ketika Allah mengasihi, Allah peduli dengan mereka. Allah mengasihi, Allah memelihara mereka itu pasti. Allah melindungi mereka. Ada kebutuhan-kebutuhan emosional yang yang mereka perlu perhatikan juga, dan kita juga perlu mendampingi mereka. Contohnya kalau zaman sekarang kebutuhan untuk dilindungi. Sebenarnya dengan status janda dan duda itu kan juga rawan ya. Saya ada pengalaman begini. Ketika saya pelayanan, ada seorang rekan penatua. Penatua itu ketika berkunjung, ketika kami mendiskusikan, ada seorang janda gitu. Ya, penatua ini ngomongnya begini. Ya terus terang Pak, sejak suaminya meninggal, saya agak jaga jarak dengan dia. Gitu. Kalau sampai misalnya dia pulang malam, saya dampingi naik motor yang berbeda tentunya ya. Mengawal seperti itu saja ya bisa menimbulkan pertanyaan begitu. Ketika suaminya masih hidup, masih ada relasi penatua ini dengan suami dari rekan ini, masih kenal, bisa ngobrol gitu, ya kondisi-kondisi tertentu dia nganter, ngawal pulang masih oke. Tapi begitu statusnya janda kan jadi
Ya. nggak aman lagi begitu. Ada juga rekan yang mengatakan, wah sekarang kalau sejak istri saya meninggal, saya kalau ngobrol dengan ibu-ibu ya harus hati-hati gitu, jangan sampai nanti dianggap sebagai TPTB ini. Orang udah paruh baya masih TPTB. Jadi memunculkan kecurigaan lah. Bagaimana komunitas melindungi pergumulan yang seperti ini, mengawal gitu, menjaga mereka. Jadi di dalam memelihara, melindungi itu kita juga punya peran untuk menerima mereka, menerima pergumulan mereka. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir yang perlu dipikirkan oleh gereja. Dan menjadi tanggung jawab gereja tentunya dalam pelayanan gospelnya. Jadi dalam kondisi yang lebih kekinian, maksudnya dengan konteks kehidupan berjemaat, berarti itu sebenarnya gereja harus memberi perhatian yang seperti apa, Pak? Kira-kira kalau menurut Pak Rahmat kepada mereka yang ditinggalkan oleh pasangannya ini. Iya. Yang pertama-tama paling enak memang bukan paling enak, tapi paling gampang gitu ya. Paling gampang ya harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana kebutuhan yang kasat mata itu terpenuhi. Itu. Jadi kebutuhan yang kasat mata terpenuhi itu tidak otomatis gereja harus langsung mengulurkan tangan gitu, tidak. Seperti tadi di dalam surat Timotius kan Paulus mengingatkan, ya coba dicek bagaimana anggota keluarganya supaya tetap memelihara mereka, gitu. Nah itu perlu dicek. Nah kalau sampai mereka memang tidak mampu dan sebagainya, ya gereja punya tanggung jawab di sana. Nah itu kebutuhan fisiknya yang kasat mata itu, ya itu yang harus dipenuhi, diperhatikan begitu. Nah tetapi kan juga ada kebutuhan yang lain. Kebutuhan sosial, ya gereja mungkin perlu membuat komunitas persekutuan misalnya ya, persekutuan para janda. Tapi jangan persekutuan para janda dan duda. Nanti dianggap gereja sedang mengadakan acara. Mungkin ada agenda lain gitu ya. Iya. Ya kecuali memang didesain seperti itu ya. Memang didesain seperti itu. Tapi kepada Timotius tadi Paulus juga memberikan warning yang cukup tegas juga loh ya di ayat-ayat berikutnya itu, bagaimana supaya janda-janda muda itu perhatian gereja terhadap janda-janda muda itu berbeda dengan janda-janda yang sudah tua, yang sudah usia, gitu, sudah berusia. Nah, jadi kira-kira mungkin gereja perlu sehingga gereja bisa mengangkat tema-tema yang memang menjadi pergumulan mereka, gitu. Nah, pergumulan janda seperti apa, pergumulan duda seperti apa. Kalaupun mereka mau melangkah keluar, mau merancang pernikahan kembali, seperti apa dan sebagainya. Saya pikir itu memang gereja punya panggilan untuk membekali jemaat yang di dalam status janda dan duda. Oke. Nah ini kalau sekarang kan episode ini akan tayang dalam rangka bulan keluarga gitu ya Pak ya. Iya. Nah kalau dari tadi kan kita bicara soal janda dan duda, ketika ya kita masih bersama dengan pasangan kita, lalu kita mungkin melihat dari tadi tema ini bukan tentang kita, tapi tentang orang lain gitu. Nah ini, tapi kan itu juga bagian dari pergumulan kita semua. Nah ini pertanyaannya gini Pak, ketika kita memang ada dalam situasi ya kehilangan anggota keluarga, nah peran keluarga itu sebetulnya seperti apa Pak? Apakah, kan kalau tadi kan sebelumnya kita bicara soal gereja ya Pak. Nah ini peran keluarga ini menurut saya nggak kalah penting daripada perannya gereja untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan support. Nah ini kira-kira gambarannya seperti apa Pak? Iya, keluarga tadi sempat kita mention juga ya, soal peran keluarga. Nah tentu kalau si janda atau duda itu
masih memiliki anggota keluarga yang lain, tadi Alkitab juga ngomong anak cucu itu harus yang pertama-tama mengambil action untuk mengasihi mereka, memelihara mereka begitu. Nah, kalau misalnya kita kehilangan siapa? Ayah kita atau ibu kita begitu ya. Sehingga salah satunya otomatis menjanda atau menduda itu, ya kita harus ingat firman Tuhan ini, kita harus memberikan perhatian lebih. Kebayang konkretnya begini persoalannya ya. Selama ini anak-anak udah dewasa, kita sudah dewasa sebagai anak ya. Sebagai anak kita sudah dewasa, sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Kita sibuk ngurusi kerjaan kita, pasangan juga sibuk ngurusin kerjaan kita. Orang tua terbengkalai. Nah, yang menjadi ironis memang selama ini kita itu sudah merasa memenuhi kebutuhan orang tua dengan cara mensuplai kebutuhan mereka. Suplai materi gitu sandang pangan papanya oke, begitu. Nah, tetapi kebutuhan emosional itu seringkali tidak tersentuh. Mereka tidak punya tempat lagi untuk ngobrol. Nah, pernah ada satu kasus begini. Ada sepasang suami istri yang makin tua makin sering bertengkar. Gitu. Makin sering bertengkar sampai anak-anaknya itu puyeng banget menghadapi ini. Nah, sampai kemudian singkat cerita ya, si suami itu meninggal. Wah, itu kerabat-kerabatnya itu di dalam suasana bercanda itu ngomong, wah sekarang sudah lega deh, nggak ada lagi teman bertengkar gitu ya, nggak ada orang yang melukai dia gitu. Karena semasa hidupnya baik si suami maupun si istri ini sama-sama ya nyeletuk, kira-kira inti kalimatnya itu, udahlah kamu itu segera mati saja biar aku bisa hidup dengan tenang gitu. Baik si suami maupun istri nyeletuknya gitu, nyumpahin supaya cepat mati begitu. Nggak taunya begitu mati Kak Riki, itu masa dukanya itu panjang banget sekali. Ya, dia kehilangan banget gitu. Nah, di dalam pelayanan saya tanya, apa yang membuat berduka? Toh semasa hidup juga sering bertengkar gitu. Iya, bagaimanapun juga saya kehilangan tempat untuk mencurahkan perasaan saya gitu. Nah, itu yang seringkali tidak terfasilitasi. Kalau kita pelayanan ke ini panti usiawan, panti Werda begitu ya. Itu kan keluhannya juga begitu kan, perasaan emosi yang loneliness, merasa kesepian, sendirian, itu tidak tercover. Nah, banyak orang-orang yang di panti usiawan itu merindukan dikunjungi, ya, dikunjungi bersama dengan cucunya, bukan hanya anaknya, begitu. Itu mereka merindukan itu. Nah, ini yang menurut saya seringkali diabaikan oleh ya keluarga-keluarga yang ada gitu. Asal mereka memikirkan sudah ada makanan untuk mereka udah cukup begitu. Lalu kalau sakit dikit panggilkan dokter, yaitu sentuhan fisiknya tapi sentuhan emosinya begitu. Nah, terlepas dari itu saya pikir juga perlu memperhatikan kebutuhan spiritualnya. Bagaimana memfasilitasi mereka. Ya memang tidak bisa dipungkiri ada pergumulan tersendiri ya tentunya ya. Dan ini yang mau saya ceritakan yang juga mungkin perlu diperhatikan oleh gereja adalah begini.
Misalnya kalau ada lansia mau ada acara begitu, itu para lansia itu seringkali datangnya awal banget. Acara jam 9, jam 7 udah datang. Oh. Iya, itu sering. Ya. Benar. Lah, ada kasus-kasus di mana karena mereka antusias banget begitu. Acara jam 9, jam 5 sudah nggak bisa tidur gitu. Udah siap-siap gitu. Tetapi ada kasus-kasus di mana kok datangnya pagi sekali? Iya, karena saya harus berangkat barengan dengan anak saya pergi ke kantor. Sekalian diantar gitu. Sekalian diantar. Kalau enggak, saya enggak ada yang nganter. Iya. Tapi ini acaranya masih jam 9 atau bahkan jam 10. Ya enggak apa-apa, saya nunggu di sini. Begitu. Nah, ini juga menjadi bagian dalam pergumulan pelayanan terhadap lansia ya, yang mungkin juga beririsan dengan kondisi-kondisi janda atau duda itu. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan ya oleh keluarga. Oke Pak, ini menurut saya ini udah banyak sekali nih bekalnya buat kita benar-benar bisa memahami bahwa ya kasih Tuhan itu selalu ada, ya tidak pernah berhenti. Apapun ya statusnya kita sekarang. Ya. Mungkin ada ini Pak, ya kesimpulan atau kalimat penutup untuk kita semua memasuki bulan keluarga, terutama ketika melihat ya selalu ada kasih Tuhan sekalipun memang ada peristiwa atau perasaan kehilangan yang kita alami di tengah keluarga. Ya, karena ini pesannya terhadap ini ya, orang-orang yang perkiraan saya udah cukup senior gitu ya, yang kadang daya ingatnya juga sudah mulai ikut menurun. Ya, saya pesannya begini aja, ketika dalam menjalani hidup kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, ingat satu hal saja, yaitu Immanuel. Itu nyata. Allah beserta dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ada banyak ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan oleh sebab itu jangan pernah merasa sendirian dalam menjalani hidup ini. Kira-kira begitu. Amin. Ya, Immanuel, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Pak Yuda, Pak Rahmat, terima kasih untuk penyampaiannya buat kita semua. Di kesempatan kali ini, bolehkah kami minta Pak Rahmat untuk memimpin kita dalam doa? Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam rangka bulan keluarga kami berbicara tentang kehidupan menjanda dan menduda. Tuhan, seringkali menjanda dan menduda itu membuat kami merasa kesepian. Kami merasa kehilangan tempat, bukan hanya tempat untuk curhat, tetapi juga tempat untuk bersandar, tempat untuk berlindung. Tuhan, pada saat ini kami diingatkan bagaimana kasih Tuhan itu terus tercurah. Kasih Tuhan itu tetap menaungi orang-orang yang Engkau izinkan memasuki status janda atau duda. Orang-orang seperti ini Tuhan, ketika kami menjadi orang-orang yang demikian, tolong kami untuk mengingat bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Immanuel. Engkau melukis kami di telapak tangan-Mu. Maka kami terus merasa aman Tuhan ketika kami mengingat hal itu. Dan biarlah kalau kami berada dalam posisi sebagai anggota keluarga, tolong kami bukan hanya memperhatikan kebutuhan mama kami yang ditinggal pergi oleh papa, atau papa kami yang ditinggal pergi oleh mama. Tolong kami bukan hanya memperhatikan kebutuhan fisiknya saja, tetapi kami juga memperhatikan kebutuhan emosi dan terlebih juga kebutuhan spiritualnya, kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah itu yang menolong kami untuk lebih memperhatikan orang tua kami,
Kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang sudah memasuki status janda maupun duda. Tolong kami Tuhan, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu saja yang senantiasa menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Rahmat sudah memimpin dan menolong kita untuk memahami bagian dalam kehidupan berkeluarga. Ya, sama-sama. Dan kita juga akan ketemu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman di episode yang selanjutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.